Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Fatima. Saya dari Universitas Mercubuana Jakarta, Program Studi Sistem Informasi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Knowledge Management System dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ina Sabili Karima, Eskop M. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep tugas akhir saya, yaitu penilaian kualitas software dengan menggunakan framework ISO 25010 dan framework MAPCore. Kita langsung saja ke pembahasan utama, yaitu saya menyimpan 3 poin, yaitu mind mapping, kemudian poin kedua yaitu topik penelitian dan ruang lingkup penelitian, dan poin ketiga adalah latar belakang, rumusan masalah, dan metode. Nah, kita langsung saja ke poin pertama yaitu tentang mind mapping. Di sini ada gambar mind mapping dari konsep tugas akhir saya, yaitu tentang tata kelola dan arsitektur aplikasi. Nah, apa sih mind mapping itu? Kita langsung saja bahas, yaitu mind mapping adalah sebuah cara mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk kerangka yang terstruktur untuk membantu mengingat atau menganalisis dari sebuah masalah. Mind mapping juga disebut sebagai proses memindahkan bentuk pemikiran yang ada di pikiran kita ke dalam bentuk tulisan atau gambar. Nah, di sini ada topik penelitian yang saya pilih, yaitu tentang tata kelola dan arsitektur aplikasi. Tata kelola dan arsitektur aplikasi ini apa? Tata kelola arsitektur aplikasi ini adalah rancangan desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya untuk dapat melayani kebutuhan bisnis atau pendukung bisnis yang disematkan. Kemudian ruang lingkup yang termasuk ke dalam tata kelola dan arsitektur aplikasi ini yaitu salah satunya penilaian kualitas software. Nah, penilaian kualitas software ini apa? Penilaian kualitas software ini adalah pengukuran pada kualitas perangkat lunak terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit, pengembangan standar dan yang didokumentasikan secara eksplisit dan sifat-sifat implisit yang diharapkan dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Kemudian, di sini ada poin tentang ISO 25010 dan framework MAPCore. Nah, framework itu apa? Framework itu adalah kerangka kerja yang dibangun untuk membantu membangun sebuah website. Saya pilih salah satu framework yaitu ISO 25010 dan framework MAPCore. ISO 25010 adalah model sistem pengujian kualitas perangkat lunak yang menggantikan ISO 9126 untuk kesiapan dari suatu produk perangkat lunak. Nah, di gambar mind mapping ini saya menyimpan 3 poin, yaitu latar belakang, ada digital marketing di bidang kuliner, ada software boga app, kemudian ada ISO 25010 dan MAPCore. Nah, latar belakang ini apa? Kita bahas satu-satu. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa saja yang ingin kita sampaikan pada tugas akhir ini. Nah, di sini ada poin-poin yang penting yang saya simpan ke dalam latar belakang, yaitu usaha kuliner di Indonesia, digital marketing perusahaan, kemudian software boga app atau software yang ada di tempat riset, kemudian pemecahan masalah dengan menggunakan ISO 25010 dan framework MAPCore, kemudian rekomendasi perbaikan dari penilaian. Nah, latar belakang di sini sudah saya simpan dan sudah saya rangkum ke dalam beberapa paragraf ini. Paragraf pertama ini berisi tentang digital marketing. Adapun digital marketing adalah pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk melakukan promosi sebuah produk ataupun untuk menjangkau para calon customer yang tersebar luas dan strategi pemasaran yang tepat digunakan untuk bisa meraih pasar yang dituju sehingga volume penjualan selalu meningkat. Nah, di paragraf kedua ini saya menjelaskan tempat riset saya yaitu di PT Boga. PT Boga itu apa? PT Boga itu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Kemudian pada paragraf ketiga ini saya menjelaskan tentang beberapa permasalahan yang ada di software aplikasi tersebut. Latar belakang itu haruslah ada permasalahan yang ingin kita pecahkan. Nah, adapun latar belakang dari konsep tugas akhir saya, karena di aplikasi Boga sendiri ini memiliki beberapa masalah, misalkan selainnya banyak fitur yang bisa digunakan di dalam aplikasi ini, terdapat juga beberapa masalah, misalnya kode voucher tidak dapat digunakan, aplikasi yang sering mengalami error, kemudian lamanya proses konfirmasi pemesanan, dan masalah lainnya yang dialami para pengguna aplikasi. Dengan demikian,
perlunya penilaian kualitas software yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sih aplikasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan user atau penggunanya. Pada penilaian kualitas software ini menggunakan framework kerja yaitu ISO 25010 dan framework McCall yang sudah tadi saya sebutkan. Setelah melakukan penilaian dengan kedua framework ini, akan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk aplikasi buka app yang nantinya bisa menjadikan keuntungan bagi perusahaan. Kita balik lagi ke gambar mind mapping yang sudah saya buat. Di sini ada 4 poin permasalahan yang ada di aplikasi buka apps, yaitu bagaimana penilaian kualitas pengguna, kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Kemudian bagaimana merekomendasikan untuk perbaikan kualitas software, dan bagaimana melakukan pembobotan dengan metode FAHP yang nanti akan saya bahas. Kemudian bagaimana melakukan penilaian terhadap kriteria kualitas. Nah, metode yang saya gunakan atau metode yang saya pilih untuk memecahkan masalah 4 poin tadi yaitu FAHP. Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka metode yang digunakan untuk memecahkan beberapa masalah tersebut adalah dengan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process. Nah, apa sih FAHP ini? FAHP dapat digunakan di dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria dan responden sebagai langkah pengambilan keputusan yang tepat dengan menentukan pembobotan prioritas pada masing-masing kriteria. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu FAHP ini adalah metode analisis yang dikembangkan dari AHP. Kemudian, cara bekerjanya metode ini adalah mengkonversikan nilai skala AHP ke dalam bilangan Fuzzy. Kemudian dapat membantu dalam mengambil keputusan yang samar-samar. Nah, kita bahas lebih dalam apa itu metode FAHP. Fuzzy AHP adalah metode analisis yang dikembangkan dari AHP tradisional. Nah, metode ini dianggap lebih baik dalam mendeskripsikan keputusan yang samar-samar daripada AHP tradisional tadi. Pada penelitian ini diperkenalkan pemakaian metode Fuzzy AHP untuk menentukan bagaimana faktor prioritas pengguna aplikasi buka app yang memakai aplikasi tersebut. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu yang termasuk ke dalam tata kelola dan arsitektur aplikasi, kemudian bagaimana ruang lingkup yang termasuk ke dalam tata kelola arsitektur aplikasi ini, yaitu tentang penilaian kualitas software. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga latar belakang, permasalahan, dan metode yang digunakan pada konsep tugas akhir ini. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai konsep tugas akhir saya, yaitu tentang penilaian kualitas software. Terima kasih sebelumnya dan sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video ini. Wassalamualaikum